warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Wahyuni, saya dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 7 Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang metode pembelajaran yang ada pada PAUD. Jadi ada bermacam-macam metode yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran PAUD. Di antaranya yaitu ada metode bercerita, metode tanya jawab, metode bercakap-cakap, kemudian metode karya wisata, metode demonstrasi, metode sosiodrama atau bermain peran, ada juga metode eksperimen, metode proyek, dan juga metode pemberian tugas. Nah, itu tadi macam-macam metode pembelajaran. Oke, selanjutnya kali ini saya akan membahas salah satu di antara macam-macam metode tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode karya wisata. Baik, untuk pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian dari metode karya wisata. Metode karya wisata itu adalah suatu metode pembelajaran di mana seorang guru ataupun pendidik mengajak peserta didiknya mengunjungi suatu tempat dan melakukan pengamatan langsung objek pembelajaran yang ada pada tempat tersebut. Kemudian metode karya wisata ini bertujuan untuk agar peserta didik itu memperoleh pengalaman langsung dari objek yang mereka lihat atau yang mereka amati. Selain itu juga fungsi dari metode karya wisata itu sendiri yaitu menghilangkan kejenuhan peserta didik dari yang biasanya itu belajar hanya di dalam kelas. Mereka terpaku melihat apa yang ada di dalam kelas saja. Nah, dengan adanya metode karya wisata ini, anak-anak bisa melihat hal-hal baru, pengalaman baru, suasana baru dari kegiatan karya wisata tersebut. Selanjutnya, ada pun manfaat dari metode karya wisata. Jadi, metode karya wisata ini dapat digunakan untuk merangsang minat anak terhadap sesuatu hal. Selain itu juga dapat memperluas pengetahuan dan juga informasi yang telah diperoleh anak pada saat mereka itu melakukan karya wisata. Nah, metode karya wisata ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya itu diantaranya anak-anak itu ikut berpartisipasi langsung mengikuti berbagai kegiatan yang dilakukan pada saat berkarya wisata. Dan untuk kelemahannya dari metode ini, tidak semua anak itu bisa fokus melakukan pengamatan objek pada saat berkarya wisata. Jadi ada anak yang fokus mengikuti kegiatan tersebut, ada anak yang kurang fokus, yang banyak bermainnya, yang terlalu aktif. Jadi untuk hasilnya ataupun informasi atau pengetahuan yang anak-anak peroleh itu tidak sama antara anak satu dengan anak yang lainnya. Ada beberapa langkah yang dapat kita gunakan sebelum kita melakukan kegiatan karya wisata. Nah, yang pertama itu kita menentukan tema ataupun pokok bahasan yang nantinya akan kita bahas di tempat karya wisata tersebut. Kemudian setelah itu kita tentukan nih tempatnya mau di mana. Setelah kita tahu tempatnya, kita melakukan penyusunan program ataupun kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kita lakukan di tempat karya wisata. Nah, setelah itu kita siapkan alat dan bahan yang kita perlukan untuk di tempat karya wisatanya, dan tak lupa kita meminta izin partisipasi dari orang tua wali. Kemudian juga kita siapkan peserta didik. Nah, kalau sudah siap semua, kita baru melakukan kegiatan karya wisata. Dan untuk yang terakhir, kita melakukan penilaian atau evaluasi dari kegiatan karya wisata yang sudah kita lakukan bersama anak-anak didik kita. Jadi itulah tadi langkah-langkah daripada penggunaan metode karya wisata.
Oke, demikianlah pembahasan kali ini tentang metode pembelajaran pada PAUD. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.